Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi Wanyambe. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan percaya pada Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Dalam Injil dikisahkan tentang Thomas yang tidak percaya ketika menampakkan diri dan berbicara secara langsung kepadanya. Kepercayaan semacam itu tidaklah cukup karena orang Katolik tidak boleh hanya menaruh kepercayaan karena ada tanda fisik yang dibuat oleh Yesus. Seorang murid harus sampai kepada iman akan pribadi Yesus Kristus. Yesus mau agar murid-muridnya memiliki iman yang tidak terbatas hanya pada tanda-tanda fisik, melainkan percaya pada pribadinya. Di dalam diri Thomas kita menemukan dinamika perjalanan umat manusia. Kita juga memiliki keraguan atas ajaran iman yang tidak kita pahami dengan akal sehat atau yang tidak kita alami secara langsung. Hanya karena keraguan-keraguan ini sering tidak berani kita ungkapkan secara terus terang. Mungkin khawatir dipandang rendah atau dicerca orang lain. Maka ketika datang krisis, sama seperti Thomas, kita pun menarik diri ke dalam kesendirian untuk menghadapi semuanya secara diam-diam. Kita mungkin berharap agar Tuhan turun tangan secara langsung untuk menolong. Bagaimana cara Tuhan menolong? Pertolongan Tuhan seperti yang dialami Thomas mungkin tak akan pernah kita alami dalam hidup. Akan tetapi Tuhan juga datang melalui perhatian dan bantuan sesama. Itu berarti kita perlu membuka diri bagi tangan Tuhan melalui orang lain itu. Pada sisi lain kita juga perlu menyiapkan diri menjadi tangan Tuhan bagi mereka yang memerlukannya. Pertama, kita perlu belajar rendah hati dan mengakui kerapuan iman kita dan rela menerima campur tangan Tuhan. Kedua, dengan tulus kita mau memberi perhatian kepada sesama yang rapuh imannya. Dengan itu kita sadar membangun siara bersama untuk mengenal Yesus secara lebih baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga Injil hari ini meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus. Dia ada dan hadir di dalam hidup ini. Dia tidak pernah absen, melainkan sangat dekat dengan kita. Beriman kepada Allah adalah kunci kebahagiaan sejati. Semakin mendalami iman kita, semakin bahagia hidup kita. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami di hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.